Beberapa bulan setelah kejadian di episode sebelumnya, Teresa kembali ke Cannon Driver sebagai kepala polisi. Ketika Agent Kim Fisher tiba, Kim ingin berbicara tentang Jen yang telah ditahan selama 3 bulan. Ada masalah keamanan nasional yang membutuhkan bantuan Jen. Teresa menyarankan untuk FBI memenuhi semua permintaan Jen karena seperti itulah Jen yang ia tahu. Kim lalu mengatakan bahwa salah satu permintaan Jen adalah membawa Teresa dan Teresa langsung mencabut saran yang ia beri sebelumnya. One of his demands is you. Meet another one. Pada akhirnya di ruang tahanan Jen di FBI, Teresa mengunjungi Jen karena tidak diizinkan pulang sampai dia membantu FBI. Ia mengajak Jen karena saat ini mereka ditugaskan untuk mengurus satu kasus. Jen ikut karena ada Teresa di dalamnya. Kemudian mereka berkumpul pada diskusi kasus yang dipimpin Abbott. Di New York, seorang pria bernama Abel Schneiderman yang menulis beberapa kode keamanan yang melindungi Federal Reserve telah menghilang selama 2 hari. Meninggalkan situasi kamar yang berantakan. Karena sifat pekerjaannya, media belum diinformasikan karena risiko terhadap sistem keuangan. Jen menyimpulkan bahwa istri Abel bernama Defiance adalah seorang gypsy berdasarkan perabotan yang ada di foto. Maka kemungkinan paling tinggi sang istri akan menggunakan paranormal untuk mencari suaminya. Well, there we are. Let's go to work. Setelahnya dalam perjalanan terbang dari Texas menuju New York, Kim memberitahu Jen bahwa Jen berada di bawah kendalinya secara ketat. Terlihat bagaimana ketika sampai di depan gedung apartemen Abel, Jen ingin membeli hotdog, tetapi Kim menyuruhnya untuk langsung masuk ke dalam tanpa menunggu makanan itu siap. I've already paid. Now. Sampai di kamar apartemen Abel, ketika Tim masuk ke ruangan lain meninggalkan Jen, Daviance, istri Abel, muncul. Daviance tahu bahwa Jen adalah seorang cenayang. Ia meminta Jen untuk membacanya. Namun Jen mengatakan Daviance sengaja menutup diri untuk tidak dibaca karena tidak percaya pada orang asing setelah suaminya menghilang. Jen lalu menanyakan mengapa Daviance meminta bantuan FBI padahal dia punya cenayang yang bisa dipercayai. Daviance mengatakan dia memang punya, bernama Cleo, tetapi cenayangnya itu tidak menjawab teleponnya dan Jen merasa itu aneh. Abel sendiri terakhir ada di atap apartemen, sementara Daviance sendiri sedang pergi dengan temannya keluar. Dalam menuju ke atap, Jen tertarik dengan kamar di depan kamar Abel yang lubang intipnya gelap. Sang penghuni membuka pintu dan memberi sambutan tidak hangat. Dia langsung menutup pintu dengan menjawab tidak melihat hal aneh dalam beberapa minggu terakhir. Teresa memberitahu bahwa pria tadi bernama Nguyen Hai, pengungsi dari Vietnam, mempunyai usaha bakmi dan membeli kamar di sini. Kim menanyakan bagaimana Teresa tahu. Teresa menjawab ia membaca file Abel selama perjalanan pesawat ke sini. Sampai di atap, Daviance mengatakan ia tidak tahu sama sekali mengapa kamar mereka berantakan. Ia pulang larut malam dan kondisi kamar sudah seperti itu. Jen yang melihat tanaman-tanaman di sana mengetahui bahwa itu adalah milik Abel. Karena inilah pengalihan dari dunia pemrograman yang rumit. Daviance membenarkannya dan mereka berdua berbicara sambil menjauhi Teresa dan Kim. Jen lalu berbisik pada Daviance untuk pergi dan menghubungi media atas kehilangan Abel sehingga semua orang bisa mencarinya. Ini adalah satu-satunya cara agar Abel bisa ditemukan. Daviance lalu berlari ke bawah, dikejar oleh Teresa dan Kim. Dan Jen mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari pengawalan FBI-nya. Kemudian di FBI Texas, sementara Cho akan mencari kemana Jen menghilang, Kim justru tetap membahas kasus tentang Abel. Teresa menginterupsi Kim terus-menerus mengapa dia masih di sini ketika Jen menghilang. Kim menjawab yakin akan menemukan Jen, tapi Teresa mengatakan tidak ada yang bisa menemukan Jen sampai Jen sendiri yang ingin ditemukan. Kim langsung menghentikan pengarahan untuk berbicara dengan Teresa di ruangannya. Ia jujur tidak tahu bagaimana cara mengatasi Jen dan bertanya bagaimana Teresa selama ini bisa menanganinya. Teresa mengakui bahwa setelah Jen menghilang 2 tahun, dia juga bertanya-tanya bagaimana dia berhasil melakukannya. Ketika Fisher ingin tahu jawabannya, Teresa langsung mengatakan bahwa dia jujur tidak tahu. And what's the answer? I have no idea. Sementara di New York, Jen mengirimkan surat kepada Dennis Abbott yang diberi label Top Secret, lalu menyemprotkan cat bertuliskan Jen
di jalan dengan panah yang menunjuk ke tempat dia menunggu. Di FBI, seorang junior IT bernama Jason Weil sedang bekerja saat jam istirahat makan siang melihat pesan tersebut. Atas kontribusinya, Abbott menaruh Jason ada di timnya. Kembali ke Jen, ia duduk tepat di tempat yang ditunjuk panah, sedang makan hotdog yang sebelumnya tidak sempat ia makan. Beberapa waktu kemudian di sel tahanan FBI, Kim menemui Jen di penjara dan memberitahunya penawaran tidak berlaku lagi dan Jen akan didakwa atas pembunuhan Sheriff Thomas McAllister. Tepat sebelum Kim pergi, Jen bertanya apakah mereka telah menemukan mayat di atap, membuat Kim menanyai kembali. Jen menjelaskan bahwa Abel membunuh cenayang istrinya, Cleo, memotong-motong tubuhnya dan menguburnya di taman atap lalu melarikan diri. Itu atas dasar Jen mempertanyakan mengapa banyak gundukan tanah di sekitar kebun, padahal musim dingin akan segera datang. Namun Kim meragukan analisis itu. Tapi pada malamnya, Abbott dan Kim datang ke atap. Meskipun Kim tidak percaya pada Jen, tapi Abbott mengatakan jika ada satu hal yang menghilang dari pekerjaan mereka ini, itu adalah rasa percaya. Entah bagaimana, ia mempercayai Jen. Dan pada akhirnya analisis Jen benar. Potongan mayat ditemukan terkubur di kebun Abel. But there we go. Esoknya, Kim kali ini menemui Cho, mengatakan hasil forensik memberikan bahwa potongan-potongan tubuh itu adalah paranormal deviance, yaitu Cleo. Waktu kematiannya hampir sama dengan hilangnya Abel. Atas hal ini, Direktur FBI meminta Jen untuk kembali ke kasus. Kim bertanya ke Cho bagaimana cara mengendalikan Jen. Cho menjawab tidak bisa, begitulah Jen yang akan memanfaatkan orang lain agar menguntungkannya. Saran Cho untuk Kim adalah melakukan hal yang sama seperti yang Jen lakukan. Kemudian Jen kembali ke FBI, semua dugaannya sesuai kecuali satu. Baru-baru ini surat permintaan dari penculik muncul yang meminta tebusan $10 juta. Jen bertanya-tanya apa yang terlewat darinya. Dia tidak percaya Abel diculik dan ia perlu untuk kembali ke New York. Secara singkat, Sin sudah ada di kamar Abel dengan sambutan tamparan dari Daviance kepada Jen karena menuduh Daviance berselingkuh dengan Cleo. Tapi Jen mengatakan ia bukan menerawang Daviance, melainkan Abel yang sangat mencintai Daviance dan akan marah ketika dikhianati. Daviance mengatakan benar, Abel adalah orang yang sangat protektif. Tapi Jen melewatkan satu detail bahwa Daviance mencintai Abel dan tidak akan pernah tidur dengan pria lain. Teresa mulai berpikir, nama lengkap Cleo adalah Cleo Asensio, seperti nama palsu. Cho mengatakan sidik jari pada potongan di kebun Abel menunjukkan adalah milik Cleo Asensio. Teresa menebak pasti catatan kriminalnya bersih dan Cho menjawab benar. Asensio seperti nama orang Kuba. Ada kasus penipuan di Kuba tentang pengubah sidik jari dengan menukar sidik jari kanan ke tangan kiri. Kim lagi-lagi menanyakan bagaimana Teresa tahu. Teresa hanya menjawab dia punya banyak waktu luang membaca selama menjadi kepala polisi di kota kecil. Dan benar, Jason menerapkan informasi Teresa dan mendapati bahwa identitas Cleo Asensio adalah Jose Martinez, seorang pencuri dari Havana, pernah mencuri dari Menteri Castro dan kini menjadi buronan penerbangan udara. Informasi itu kemudian ditunjukkan pada Daviance dan ditanyai apakah dia tahu mengapa Cleo datang ke sini pada malam Abel menghilang. Daviance mengatakan Cleo mampir saat dia punya penglihatan yang harus Daviance dengar. Padahal Daviance sendiri tidak di rumah. Yang perlu digarisbawahi, Cleo bisa masuk ke kamar ini karena tahu kode pengaman kamar mereka. Dari itulah Jen punya penjelasan mengapa kamar mereka berantakan. Cleo adalah seorang pencuri, mengumpulkan informasi target lalu datang dan berpura-pura mendapat anugerah cenayang tepat ketika Daviance tidak di rumah dan memulai aksinya. Namun yang tidak diketahui, Abel ternyata turun dari atap terlalu cepat, memergoki Cleo yang mengira sedang berselingkuh dengan Daviance lalu membunuhnya. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang menculik Abel dari bangunan ini? Jen menjawab tidak ada, karena Abel tidak pernah meninggalkan bangunan ini. Mereka pergi berdiri di depan pintu Nguyen Hai. Jen menghitung sampai 3 dengan suara pelan dan Nguyen membuka pintu tanpa mereka panggil. Sesuai dugaan Jen, Nguyen terlalu mudah terganggu seolah tak mengizinkan orang lain ada menemuinya.
Jane menuduh Nguyen adalah orang yang menyekap Abel di kamarnya, dan Nguyen langsung menutup pintu. Setelah didobrak, Kim dan Cho masuk. Kim berhasil menembak Nguyen dan Cho menemukan Abel yang disekap. Esoknya di FBI, Abel pertama yang menjelaskan. Benar dia menduga Cleo meniduri istrinya. Ketika Cleo hendak kabur, dia tersandung kabel. Kepalanya terbentur meja dan mati seketika. Saat itulah Abel menyeret mayat Cleo ke atap dan dilihat oleh Nguyen. Ketika Abel sibuk memotong dan mengubur Cleo, Nguyen muncul. Dia tidak mau dibayar oleh Abel karena tahu Abel adalah petugas keamanan pemerintahan federal, sehingga akan ada uang lebih banyak jika bisa menyekap Abel. Nguyen sendiri adalah mantan anggota mafia. Dan kasus selesai. Setelahnya kesepakatan antara Abbott dan Jane menemui jalan buntu. Abbott memilih Jane untuk diadili atas dakwaannya. Jane pergi sambil menyuruh Abbott untuk memeriksa suratnya. Abbott menemukan surat yang dikirim Jane, dan itu adalah daftar anggota asosiasi Black. Beberapa nama disensor. Abbott mengejar Jane sebelum dibawa ke sel, mengatakan bahwa mereka telah menangkap semua anggota asosiasi Black tanpa tersisa. Jane mengatakan tidak semua. Nama-nama yang disensor itu adalah nama anggota yang masih hidup. Data yang tidak didapatkan FBI, karena itu dari flash drive yang dulu ditemukan di brankas Gail Bertram. Jika bocor ke media, akan terjadi kekacauan besar. Dan jika Abbott menginginkan nama itu, Abbott harus memenuhi semua permintaan Jane. Sebelum itu terpenuhi, Jane tidak akan memberikan nama-nama itu. Abbott merasa Jane sedang mengancamnya. Jane hanya menegaskan, baik Jane dan Abbott, mereka sama-sama punya kekuasaan untuk menimbulkan penderitaan. Get him out of here. Beberapa hari kemudian, Teresa mengunjungi Jane, mengatakan Jane telah berhasil membuat FBI tunduk. Semua permintaan Jane akan dipenuhi. Teresa penasaran bagaimana Jane melakukannya. Jane menjelaskan flash drive milik Gail Bertram yang berisi sandi-sandi. Teresa mengatakan sandi-sandi itu tidak bisa dipecahkan. Tapi Jane tetap memanfaatkan itu karena FBI tidak mengetahuinya. Teresa baru sadar itu sebabnya Jane sempat kabur untuk menulis nama-nama palsu tersebut. Dengan perencanaan yang cerdas ini, Teresa Lisbon dan Patrick Jane resmi bergabung dengan FBI. Sebagai hadiah, Teresa memberikan hadiah kaos kaki untuk Jane.